Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين قالوا آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman, kata mereka. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanyalah berolok-olok, main-main, sendagurau, bohong-bohongan, mengatakan bahwa kami telah beriman. Allah akan memperolok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-11 hingga ke-15. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala dengan kita membaca Quran tadi. Kita biasakan setiap mulai kajian kita membaca Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amarana fantahu amanaha anhu wa hazara ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar wa salawatullahu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'si wan nusur amma ba'du. Segala pujian yang milik Allah dengan pujian yang banyak sebagaimana Allah perintahkan, maka berhentilah dari segala yang Allah larang dan Allah peringatkan. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang esa dan perkasa. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang menjadi pemimpin bagi semua manusia. Salawat dan salam senantiasa atas beliau, keluarganya, sahabat dan orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada edisi video yang ke-20 ini, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa bersama Anda sekalian. Maka di kesempatan kali ini adalah masih tentang penjelasan buku Ensiklopedia Islam Kafah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pembahasan kita masih tentang Asmaul Husna, yakni nama-nama Allah yang indah, yang maha agung. Sesungguhnya Allah memiliki nama,
kemudian sifat, nama-nama yang indah, yang mulia, yang agung, dan Allah pun memiliki sifat-sifat yang mulia, agung, indah, mempesona. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang nama Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian hari ini, saat ini di video yang ke-20 ini adalah pembahasan kita tentang nama Allah yang Al-Malik, yaitu yang Maharaja, yang maha merajai. Al-Malik itu yang Maharaja, yang maha penguasa, yang maha raja diraja, maha merajai, yang berkuasa. Al-Malikul Quddus, yang berkuasa, maha suci. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kajian kita yang saat ini insya Allah akan kita bahas tentang nama Allah yang Malik, ya Malik, yang maha raja. Maka Allah adalah Rabb, Tuhan kita. Dia raja segala raja. Dia bisa menggenggam semua ubun-ubun raja-raja yang ada di muka bumi ini. Siapapun rajanya. Nah, kalau ada raja-raja zalim, raja-raja kecil yang ada di muka bumi ini sombong, mengaku Tuhan, maka sama Allah akan sangat mudah. Allah hancurkan, Allah genggam ubun-ubunnya, Allah tarik, Allah hinakan dia di dunia ini. Dan tentunya nanti dia di akhirat lebih-lebih lagi terhina, karena dia merasa dia telah berbuat sesuatu kezaliman yang sangat besar, yaitu berbuat zalim, durhaka kepada Allah, mengaku-ngaku, ngarang-ngarang bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Nauzubillah, subhanallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perbanyak menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, sering-seringlah kita, rajin-rajinlah, gemarlah kita menyebut nama Allah, Asmaul Husna ini. Nah, terutama yang sedang kita bahas ini, ya Mali, ya Mali, ya Mali, ya Mali, ya Allah yang Maha Raja, ya Allah yang Maha Raja, ya Allah. Terus kita dari hati sanubari yang paling dalam kita memuji Allah, mengagungkan Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan sering-sering menyebut nama Allah ini, baik ketika kita selesai sholat, baik ketika kita dalam kendaraan, baik ketika kita akan berdoa. Jadi ketika kita ingin supaya doa kita dikabulkan, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah Asmaul Husna. Jadi doanya kalau ingin diijabah, ingin dikabulkan, berbanyak nama-nama ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya. Atau kalau suka ada di nasyid, Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, dan seterusnya. Saya nggak bisa nyanyi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau di nasyid-nasyidnya Yeski Ari Ginanjar, Masya Allah. Nah, itu menyentuh sekali. Atau di zikir-zikirnya Ustaz Arifin Ilham, kalau Anda suka buka YouTube. Jadi perbanyaklah kita menyebut nama Allah ini ketika kita setelah sholat, ketika kita sedang di kendaraan, ketika kita setelah selesai sholat duha, dan kondisi apapun, ya, karena kita mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk berbaring, bahkan kita mau tidur kita ingat menyebut nama Allah, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita ketenangan hati, ketenangan jiwa, hati, pikiran, batin kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya Allah akan diberikan kesucian, kebersihan hati, kemudian kekayaan lahir batin. Jadi kalau kita baca ya Malik, ya Malik, ya Malik, insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita ketenangan hati, jiwa, pikiran, kalbu kita, kemudian kesucian, kebersihan hati, kemudian kekayaan lahir dan batin. Insya Allah kalau kita sering menyebut nama Allah ya Malik, ya Malik, ya Malik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah itu adalah raja di raja. Allah itu yang maha raja, yang maha merajai. Jadi dia sebagai raja, dia juga merajai seluruh yang ada di alam semesta ini. Kalau cuma raja di dunia ini kan raja kecil-kecil. Misalnya dia raja di Eropa, ya berarti dia cuma raja Eropa. Dia nggak bisa menjangkau yang lain karena kemampuannya terbatas, pasukannya terbatas.
atau raja-raja yang ada di Indonesia seperti Kesultanan Sriwijaya, Kesultanan Majapahit dan lain-lain dahulu, atau kalau sekarang ini Raja Jogja, Raja Solo, kekuasaannya hanya di keraton, bahkan dia nggak bisa untuk menguasai yang ada di Indonesia. Dia hanya bisa menguasai anggota keratonan aja, keluarga keratonan. Dia memberikan perintah raja, maka pada nurut tuh semua abdi dalam dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa menguasai Indonesia, karena yang berkuasa di Indonesia ini adalah presiden. Sebaliknya, raja-raja, presiden, perdana menteri pun demikian, dia tidak bisa menguasai negara lain. Dia hanya bisa mampu memberikan perintah, undang-undang di Indonesia. Di Indonesia dia hanya bisa skupnya Indonesia. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang maha raja. Nah, kemudian Allah Ta'ala adalah yang maha merajai. Dia bisa menguasai, bukan hanya di sebuah lintas negara, bahkan Allah Ta'ala bisa menguasai seluruh muka bumi ini, yang ada di bumi dan yang ada di langit. Semua tunduk, patuh, harus patuh, suka nggak suka, senang nggak senang, maka dia harus tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Kalau dia nggak suka, ya dia akan hancur. Dia tunduk, dia patuh, dia taat kepada Allah, maka dia akan beruntung. Jadi Allah Ta'ala adalah Raja yang Maha Raja. Maka dahulu di zaman negeri kuno Babilonia, terletak di selatan Mesopotamia yang sekarang berada di negara Irak tentunya, hiduplah seorang pemimpin raja yang sangat kejam dengan rakyatnya. Zalim, otoriter, bengis, membunuh, membantai, bahkan membohongi rakyatnya lah, yaitu yang bernama Raja Namrud. Nah, Raja Namrud ini hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kezaliman pembangkangan yang terbesar Namrud ini, di samping dia zalim kepada rakyat, dia berdusta kepada rakyat, kemudian dia setiap ada lawan politiknya tangkap, penjara, kejar dan sebagainya. Itulah perilaku Namrud. Jadi kalau pemimpin yang perilakunya demikian, dengan yang berseberangan dengan pemikirannya, maka tangkap, maka dia seperti Namrud, seperti Firaun laknatullah, bengis, tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa pertimbangan dan lain-lain. Pokoknya kalau yang nggak berseberangan dengan dirinya, maka tangkap, penjara dan sebagainya. Nggak peduli itu ulama, nggak peduli itu tokoh-tokoh oposisi dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Namrud yang kejam dan zalim ini hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim salam. Nah, tokoh oposisinya ketika itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Namrud ini kezalimannya terbesar adalah bukan hanya dia zalim kepada rakyatnya, kepada oposisi, bahkan kepada pasukan-pasukannya pun. Kalau ada di antara mereka yang membangkang, dari kepolisiannya, dari tentaranya, sama, tangkap, penjara. Ada yang kritik sedikit, tangkap, penjara, nggak peduli gitu. Bahkan mau jenderal mau apa, tetap tangkap. Dan saking kejamnya sehingga banyak yang takut pada zamannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah tipe pecundang, penakut. Nabi Ibrahim adalah tokoh yang ulama, tokoh nabi, maksud saya Nabi Allah yang diutus oleh Allah, yang tidak ada gentar sedikit pun kecuali hanya kepada Allah. Dan memang tugas Nabi Ibrahim Allah utus adalah untuk memperbaiki orang-orang zalim yang ada di zamannya. Memang setiap zaman itu ada orang-orang yang senantiasa memberikan peringatan, memberikan nasihat. Nah, di zaman Namrud laknatullah ini, Allah utus seorang nabi yang mulia, yang agung, kekasih Allah, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Namrud, akulah Tuhan yang berhak disembah, akulah sang maharaja di raja, katanya, ucapnya pongah. Siapapun rakyat yang menyembahnya akan mendapatkan hadiah kedudukan di sisi Namrud. Namun siapa saja yang berani menentangnya atau ingkar kepadanya, kata Namrud, kepadaku, maka dia akan kuberikan hukuman, akan kupenggal lehernya. Nah, begitulah Namrud dengan pongah, sombong, memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Karena dia sudah bertahun-tahun kekuasaannya kuat, dia punya pembangunannya bagus, kemudian tapi nggak ada manfaatnya, rakyat tetap aja susah. Dia hanya senang dirinya, keluarganya, dan kroni-kroninya, pendukung-pendukungnya. Itu pun pendukungnya masih banyak juga yang susah. Ya, tapi pendukungnya ya bodoh aja, masih mau mendukung, menyanjung, mengaku Tuhan, ya, dan sebagainya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nah, kepongan ini dinasihati baik-baik oleh Nabi Ibrahim AS. Nah, sesungguhnya engkau adalah hamba Allah yang biasa, maka bertakwalah kepada Allah, dekatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Maka Nabi Ibrahim AS ketika itu bingung melihat kondisinya rakyat pada menyembah dia bagaimana. Suatu ketika Nabi Ibrahim AS dia membawa sebuah semacam kapak seperti itu. Kemudian dia pergi ke sebuah tempat peribadatan yang menyembah berhala-berhala. Di sana dia hancurkan semuanya. Kemudian disisakan berhala yang paling besar. Nah, disisakan berhala yang paling besar. Kemudian ditaruhlah kapak itu. Maka dia keluarlah dari ruangan tempat orang-orang bodoh, orang-orang dungu, orang-orang yang menyembah patung-patung. Menyembah, kalau sekarang itu bukan hanya patung, tapi materialisme, dunia, uang, tahta, kekuasaan, dan sebagainya. Nah, maka kaget sang Raja Zalim Namrud. Maka dia bertanya, siapa yang melihat ini? Nah, ada orang sana yang melihat. Saya melihat yang terakhir ketika masuk ini adalah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, kata dia. Maka dipanggillah Ibrahim, wahai Ibrahim, dihadapkan kepada sang raja. Ibrahim tenang saja. Kemudian dibawa ke sana. Ini siapa yang melakukan? Di hadapan rakyatnya. Sengaja memang Namrud ini ingin mempermalukan Namrud di hadapan rakyatnya, karena dia tahu Ibrahim ini adalah orang yang baik, orang yang soleh, tapi dia kalah pengaruh dengan kebaikan, kesolehan Nabi Ibrahim. Nah, tapi dia untuk menutupi kekurangan Namrud ini, dia ingin menjatuhkan Namrud di hadapan rakyatnya. Ternyata bukannya dijatuhkan, malah Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bertanya, wahai Namrud, wahai Ibrahim, kenapa ini? Saya dapat laporan dari intelijen saya bahwa Anda lah yang telah merubuhkan patung-patung yang ada di ruangan ini. Nah, maka Ibrahim, loh kok nanya ke saya? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tanya aja kepada patung itu, kata dia. Kamu ini sudah bodoh ya, sudah gila ya, katanya. Mikir men, kok patung bisa menghancurkan? Nah, Ibrahim di situ masuk. Nah, kalau Anda menyatakan saya bodoh, kenapa Anda menyembah patung itu? Sudah tahu patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, dan tidak bisa memberikan mudarat. Kalau memang Anda berkeyakinan bahwa patung itu tidak bisa menghancurkan, memotong, berarti dia tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa juga memberikan manfaat. Kenapa Anda sembah? Kalah berdialog, bukannya berdialog dengan, tapi akhirnya main tangkap. Udahlah, daripada kalah katanya, mendingan tangkap aja Ibrahim, bakar. Maka dengan kepongahan, kesombongan, Nabi Ibrahim alaihissalam dibuatkan sebuah tempat pembakaran. Wah, semua rakyat dikumpulkan supaya rakyat takut dengan adanya kejadian seperti ini, sehingga rakyat nanti akan tunduk patuh kepada Namrud dan nggak mau ngikutin seperti jejak yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikumpulkanlah api, kayu api yang besar, dibakar, diikat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka semua rakyat deg-degan, yang baik, yang simpati ke rakyat-rakyat jelata, kaum duafa, orang-orang baik, orang-orang soleh yang ketika itu sudah beriman kepada Nabi Ibrahim SAW, cuma bisa mengurus darah kasihan. Ya Allah, doa ya Allah, selamatkan ya Allah Ibrahim dan sebagainya. Tapi orang-orang raja, pendukungnya, keparat-keparatnya, aparat-aparatnya, kemudian pendukung-pendukungnya bersorak-sorai. Wah, mereka seperti orang gila, senang mereka. Ayo bakar, bakar, bakar. Begitulah orang-orang dungu yang tidak beriman dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dibakarlah. Maka api semakin lama semakin membesar, dan semakin membesar, membumbung tinggi, asap hitam membumbung tinggi ke angkasa. Selesai, rasanya lama karena apinya besar, kemudian kayunya banyak. Nah, mereka berpikir sore hari, dia lihat, nih mungkin Nabi Ibrahim udah meninggal nih, nggak mungkin lah. Mereka ketika di sore hari, petang hari, dia melihat, tahu-tahu api sudah mulai mengecil, kemudian bekas kayu bakarnya itu, kemudian dia mulai melemah, kemudian dia jatuh, debu-debunya itu. Dia heran, tahu-tahu ada sesuatu yang bergerak di dalam api. Maka ketika api itu menyala-nyala, Allah memerintahkan kepada api, karena dialah Allah yang maha, ya Allah Al-Malik, yang maha raja dan merajai. Allah perintahkan, wahai api, hendaknya engkau dingin dan selamatlah Ibrahim. Maka atas perintah Allah, api yang sifatnya membakar, melumat, menghanguskan,
memusnahkan apa yang ada di hadapannya, nggak peduli dengan apapun. Tapi dengan perintah Allah, mukjizat Nabi Ibrahim AS, api nggak bisa berbuat apapun. Satu helai rambut pun Nabi Ibrahim tidak ada yang terbakar, apalagi kulitnya, rambutnya aja nggak ada. Disitulah Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim selamat. Mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, yang beriman bertambah, sedang yang tidak beriman ya semakin ini. Nah, maka subhanallah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian lama-lama karena kezalimannya yang terus-menerus, maka Allah berikan berbagai macam malapetaka. Jadi kalau ulama ditangkap, atau kalau zaman dahulu Nabi Ibrahim ditangkap, dikriminalisasi, dibuat jahat, maka Allah yang turun tangan. Karena Allah bersama orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang taat dengan para nabi. Kemudian Allah bersama orang-orang siddiqin, orang-orang jujur, orang baik. Kemudian Allah juga bersama dengan para pewaris, para ulama dari zaman dahulu sampai di hari kiamat nanti. Akan ada orang-orang seperti Namrud, akan ada orang-orang seperti Nabi Ibrahim, kebaikannya, kesolehannya, walaupun bukan nabi, tapi kebaikan-kebaikan, sifat-sifat kebaikan para nabi dan rasul akan selalu ada yang untuk menentang kezaliman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Allah kirim macam-macam bencana. Allah kirim bencana, tapi tidak ada membuat jera Namrud. Musim hujan, badai, gempa, bencana, banjir dan sebagainya tidak membuat dia bertobat. Maka akhirnya Allah kirimlah sebuah lalat, ya, sebuah lalat makhluk yang sangat hina. Allah kirim menyerang ke kota, kemudian lalat itu menyerang masuk ke Babilonia, Mesopotamia ketika itu di Irak. Maka masuk bahkan ke kerajaan Namrud laknatullah. Maka Namrud kewalahan sampai dia marah-marah, tutup kepada para tentaranya, pengawal, tutup istana saya, tutup. Tapi lalat itu tidak pernah mau keluar. Maka diperintahkan untuk menangkap, memukul. Sudah berbagai macam alat penyemprotan, pakai alat dan sebagainya, tapi tidak keluar-keluar. Nah, memang udah kehendak Allah. Maka akhirnya karena dia ini orang zalim, Allah hinakan, dia mengaku Tuhan. Bahkan dia sempat berkata, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Kamu nggak kenal siapa saya? Dia berkata kepada lalat. Betapa bodohnya dia. Tuhan bodoh, ya kan? Orang yang nggak beriman, yang zalim, kata bodoh-bodoh, dungu-dungu otaknya. Ya, maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Namrud laknatullah ini dia serang sama lalat, masuk ke hidungnya. Nah, itu berhari-hari nggak bisa keluar. Maka dia perintahkan, dia sendiri pertama awalnya dia pukul, nggak keluar-keluar. Bahkan lalat itu lama dia merasa tenang, bahkan akhirnya lari ke otaknya. Dia kesakitan, mengerang kesakitan. Maka dia menyuruh untuk supaya pasukannya atau pengawal-pengawalnya untuk memukul supaya lalat itu keluar. Nggak ada. Bahkan rakyat disuruh ngantri untuk memukul wajahnya agar lalat keluar. Tapi bukan lalat yang keluar dari otaknya, dari tubuhnya, maka nyawanya keluar. Karena rakyat sudah pada mukulin. Ya, biasanya dia suka mukulin itunya, pengawalnya, memukulin polisinya, tentaranya yang berseberangan namanya, ditangkap dan sebagainya. Sekarang gantian, dia dipukul sama, disuruh dia nyuruh sendiri karena lalat dia ingin keluar. Akhirnya tidak mampu, dengan izin Allah perintahkan lalat itu untuk senantiasa berada di otaknya Namrud. Terus dia tidak pernah berpindah sedikit pun. Nggak ada satupun makhluk yang bisa mengeluarkan lalat. Allah hinakan seorang Tuhan, raja yang zalim, penguasa yang zalim, dengan kehinaan sehina-hinanya, yang merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya akan berkuasa sepenuhnya. Ternyata kuasanya tidak sampai. Akhirnya sekarang dia hina di dunia, namanya bukan harum, tapi namanya hina di dunia. Di sekarang ini sedang diazab, dikubur, dan insya Allah nanti di akhirat ketika dibangkitkan, dia tinggal dipindah, dilemparkan ke dalam azab yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala
dinamakan di Asmaul Husna ini ya Malik, yang maha merajai, karena dia merajai, menguasai. Dia bukan hanya raja, tapi dia mampu menguasai, mencabut ubun-ubun raja-raja zalim yang ada di muka bumi ini. Nah, Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kalaulah Namrud itu raja yang kuat, raja yang hebat, dan mengaku dia Tuhan, tentunya dia bisa mengalahkan. Tapi dia tak berdaya, karena dia manusia, dia memang bukan Tuhan. Kalau memang dia benar Tuhan, dia akan mampu. Nah, ketika dialog pernah juga dia berdialog, sesungguhnya saya bisa juga, kata Namrud sama Nabi Ibrahim, saya bisa menjadi Tuhan, saya bisa mematikan dan menghidupkan. Pernah Nabi Ibrahim, kalau memang ada Tuhan, kata Ibrahim, bisakah Anda mematikan dan menghidupkan? Dia sombong bisa. Diambillah rakyatnya yang satu, dibunuh, tuh mati. Kemudian satu lagi dibebaskan. Nah, itu saya menghidupkan dia nggak mati. Kata Nabi Ibrahim ini orang nggak nyambung nih, gitu kira-kira ya. Kalau begitu, bisakah Anda matahari yang biasanya terbit dari sebelah barat ke timur dan dibalik? Nggak bisa. Akhirnya mereka kalah, dan akhirnya yaitu tadi Nabi Ibrahim AS akhirnya dibakar. Dibikinlah sebuah tempat kayu pembakaran yang akhirnya Allah selamatkan. Allah perintahkan, karena Allah yang maha raja, yang merajai, memerintahkan api untuk dingin dan menyelamatkan. Kalau cuma dingin aja, bisa jadi kedinginan dan nggak selamat juga, tapi dingin dan menyelamatkan. Akhirnya api itu menjadi sejuk. Yang tadinya sifat api itu adalah panas, membakar, maka menjadi sejuk. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Begitulah Allah yang Malik, yang maha merajai, yang maha menguasai, penguasa langit dan bumi, mampu berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Mudah-mudahan kajian tentang Asma Allah ini, Asmaul Husna ini, membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah. Dan bagi para penguasa yang ada di seluruh dunia, mudah-mudahan Allah beri hidayah, mudah-mudahan Anda bersadar bahwa jabatan, kekuasaan tidaklah selanggang selamanya. Bayangkan, Namrud itu lama, beratus-ratus tahun, tapi tetap aja akhirnya dia mati, dan sekarang terhina. Namrud, Fir'aun, dan sebagainya. Begitu juga bagi Anda penguasa-penguasa yang ada di dunia ini, di Amerika, di Rusia, bahkan di Indonesia, Anda tidak akan pernah lama. Pasti ada umurnya. Anda paling berkuasa 10 tahun. Sekarang ini konstitusi kan di mana-mana rata-rata 10 tahun. 5 tahun kemudian mengadakan lagi pemilihan umum. Kalau dia terpilih, kalau dia nggak terpilih, dan sebagainya. Maka bukan hanya itu, bahkan umurnya pun pasti dia akan mati. Dan nanti kalau kita berbuat zalim, berbuat aniaya, maka pasti demi Allah akan ada pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua yang nonton YouTube saya, Muhammad Imam Zaini. Mudah-mudahan selalu diberi hidayah, diampuni dosa, diberi rahmat. Kalau ada kata yang salah, saya Muhammad Hamzah, mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Maka saya akhiri kajian kita ini dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.